Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi modul kedua, yaitu autobiografi. Saya akan menceritakan sedikit autobiografi saya. Siapa aku? Hai, nama aku Aulia Putri. Biasa dipanggil Aulia. Aku lahir di Ambon tanggal 11 bulan 2 2003. Tempat tinggalku di Tacipi, Bone, Sulawesi Selatan. Aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil aku diajarkan mandiri. Di saat aku menginjak umur 5 tahun, di mana banyak anak seumuranku memasuki taman kanak-kanak atau TK. Tetapi berbeda dengan aku. Aku tidak TK karena disebabkan oleh suatu hal. Sejak itu aku hanya diajarkan mengenal huruf dan angka oleh ibuku. Ibu mengajariku pada malam hari karena di pagi hari ibu membuka tokonya dan menjaga toko. Di usia 7 tahun, ibu mendaftarkanku di sebuah tempat mengaji dan juga mendaftarkanku di sekolah dasar SD. Aku bersekolah di SD 64 Ambon. Setiap pergi mengaji, aku selalu pergi jalan kaki bersama teman aku Arah, karena jarak yang tidak begitu jauh dari komplek kami. Tetapi pergi ke sekolah, aku kadang berangkat sendiri dan kadang diantar oleh ayah. Saat menginjak bangku kelas 3, situasi berubah karena adikku sudah TK. Aku diberikan tugas untuk menjemput adikku dari TK setiap habis dari sekolah. Setelah itu aku menjaga toko karena ibu pergi ke pasar untuk beli bahan-bahan yang kurang. Aku duduk di bangku kelas 4 semester 2. Aku pindah bersekolah di kampung, di rumah nenek. Aku berangkat bersama sepupu aku, di mana saat itu adalah hari pertama kami naik pesawat. Alasan aku pindah karena terpengaruh dari kakak aku yang sudah 2 tahun pesantren di sana. Jujur, saat-saat itu yang paling menyakitkan. Saat berpisah bersama kedua orang tuaku dan juga sahabatku yang sudah lama kita bersahabatan dan sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Sesampainya di sana, aku masih malu-malu karena belum begitu akrab dengan orang-orang di sana. Pada saat itu juga aku diajarkan untuk menggunakan ATM. Aku diajarkan mandiri, belajar menyimpan uang. Saat aku SMP, aku pindah SMP di Ambon karena sudah merasa jenuh tinggal di kampung. Tetapi aku SMP kelas 1 di sana hanya sementara. Karena ayahku yang ditugaskan bekerja di Jayapura. Hanya aku yang pindah sekolah, bahkan adikku juga yang pindah ke sekolah. Karena ayah ditugaskan di Jayapura, pindah kerja di sana. Sedangkan ibuku masih ada di Ambon karena masih mencari orang yang ingin membeli rumah di sana. Aku dan adikku tinggal di rumah nenekku karena kami belum punya rumah sendiri di kampung. Aku sebagai kakak ditugaskan untuk menyimpan uang yang dikirim ibu dan membeli beberapa bahan makanan untuk aku dan adikku. Setelah mendengar kabar bahwa rumah di Ambon sudah terjual, ibu pulang ke sini di kampung. Ibu juga membangun rumah, sedangkan ayahku pulang ke sini jika hanya mendapatkan cuti lebaran atau puasa. Di saat aku kelas 3 SMP, aku mulai kepikiran untuk berubah. Nanti saat aku masuk SMA, aku ingin berubah. Itu yang ada di pikiranku.
Karena pada waktu aku SMP dulu, aku tidak pernah masuk 10 besar, peringkat 10 besar. Dari situlah aku mulai kepikiran untuk merubah kebiasaan itu. Saat aku SMA, saat itu aku sangat aktif, mulai aktif dan semangat. Selalu ingat pada tujuan saya yang sudah saya tekadkan sejak waktu SMP. Di kelas 1 SMA, aku meraih peringkat 11. Walaupun bukan peringkat 10, tapi aku sudah sangat bersyukur. Dan aku selalu ingin meningkatkan peringkat saya karena belum masuk 10 besar. Dan aku mulai belajar dengan lebih giat. Alhasil pada semester 2 aku masuk peringkat 9. Aku mulai bangga terhadap diriku sendiri karena sudah bisa mencapai apa yang aku inginkan pada waktu itu. Dan saat kelas 3 SMA, situasi berubah karena pas itu aku tidak terlalu fokus pada pelajaran karena aku fokus untuk masuk perguruan tinggi. Alhasil aku tidak mendapatkan peringkat. Tetapi aku tidak begitu peduli karena aku sudah terlanjur fokus pada SNPTN dan SBMPTN. Pada waktu itu aku pengen sekali ikut SNPTN. Bahkan sampai aku ke rumah guru, aku dan teman aku sampai ke rumah guru agar kami bisa ikut SNPTN. Saat itu bersamaan di mana aku menerima bantuan KIP sekolah. Dan di saat itu juga pihak sekolah mengumumkan siapa yang ikut SNPTN. Dan ternyata aku tidak ikut. Aku sangat kecewa waktu itu. Dan ternyata rata-rata yang ikut malah tidak mau ikut SNPTN. Di situ aku hanya bisa bersabar dan yakin pada diri. Dan aku memilih untuk ikut SBMPTN. Di situ aku memaksimalkan diri belajar malam dan selalu ikut tryout online yang diadakan secara gratis seperti Cerebrum, masuk kampus dan lain sebagainya. Saat itu aku belajar setiap malam, bahkan orang di rumah sudah tidur, aku masih belajar. Tetapi hasil yang kudapatkan pada saat itu, pada saat pengumuman SBMPTN, tidak sesuai ekspektasi aku. Aku tidak lulus lewat jalur SBMPTN. Situ aku merasa pengen menyerah, kecewa pada diri sendiri. Aku begitu sedih. Tetapi pada saat itu ada dukungan dari kedua orang tua, dan aku juga mulai bangkit dari keterpurukan itu. Orang tuaku menyuruhku untuk ikut jalur mandiri. Dengan pilihan prodi dari keinginan orang tua dan prodi keinginan aku sendiri. Alhamdulillah aku lulus pada prodi keinginan orang tua. Tetapi aku tidak lulus dengan prodi yang aku pilih. Tidak mengapa, karena aku
yakin bahwa pilihan orang tua itu yang terbaik. Sejak pengalaman itu, aku mengambil pelajaran bahwa janganlah terlalu berharap menginginkan sesuatu, karena tentu hal tersebut tidak akan bisa menjadi kenyataan. Karena pada intinya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu benar atau tidak, tetapi itu yang aku dapatkan dari pengalaman yang pernah saya alami. Saat itu pun saya tidak ingin berharap pada apapun. Masa menjadi dewasa, sekarang aku ada di fase ini, dimana menjadi dewasa bukanlah soal umur, tetapi cara kita menghadapi suatu masalah dengan baik. Dituntun dewasa oleh kehidupan menjadikanku seseorang yang kuat, yang harus kuat dan sabar dan berani. Aku selalu berpikir apa aku sudah bisa dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa. Saat ini aku masih bingung. Aku selalu berpikir jadi apakah nanti aku di masa depan. Orang mungkin akan mengatakan bahwa pikiran saya terlalu jauh. Tapi mungkin ini hal yang wajar yang dipikirkan ketika sudah beranjak dewasa. Potensi diri sebagai wirausaha yang saya dapatkan dari autobiografi saya, potensi diri yang saya miliki antara lain, saya orangnya mandiri yang pertama. Yang kedua, saya orangnya pantang menyerah. Dan yang ketiga, saya memiliki jiwa rasa empati yang begitu tinggi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata, ada kata yang menyinggung. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.